Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ini ada kata hanya. Gitu. Itu ajaran Yesus. Menyuruh menyembah Allah. Bukan menyembah dirinya gitu Bang. Halo, selamat malam. Malam Pak Ustadz. Halo Bang. Iya, Ya malam Pak Ustadz. malam. Silakan open cam-nya dulu. Dari Islam atau Kristen? Atau Katolik? Katolik Bang. Banyak buah. Silakan Bang. Kayaknya noise di tempat Anda tuh. Gimana? Kayaknya noise tadi. Ah, ya udah. Bang, Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Silakan kita tanya jawab. Boleh. Hmm. Kira-kira kalau kita tanya jawab, saya duluan yang nanya atau Anda yang mau nanya duluan? Pak Ustadz aja. Bang, kalau seperti itu saya mudah menanyakan Anda satu hal dulu. Kan Anda ngakunya Katolik. Ada nggak Yesus perintahkan jadi Katolik? Gimana? Ada nggak perintah Yesus, jadilah kamu Katolik? Nggak ada Pak. Lalu kenapa abang jadi Katolik? Coba aneh, udah tahu nggak ada kan gitu ya teman-teman. Nggak ada katanya, lalu kenapa kau jadi Katolik bang? Ya emang Yesus itu kan Katolik Bang. Sejak kapan Yesus Katolik bang? Kocak abang ini, sejak kapan Yesus itu Katolik? Iya kan ajaran Yesus itu yang diikuti itu kan Katolik Bang. Makanya dinamakan Katolik. Ya, kalau Anda mengaku mengikuti ajaran Yesus, coba kita buktikan. Anda menyembah siapa, Bang, di dalam Katolik? Yesus Pak Ustadz. Nah, kalau Yesus menyuruh menyembah siapa, coba? Menyembah Yesus Pak Ustadz. Enggak ada. Enggak ada. Kan Katolik menyembah Yesus. Yesus bukan menyuruh menyembah dirinya, tapi sembahlah Tuhannya. Ah, Iya. Betul itu Pak Ustadz. ya Cuman iya, lalu kenapa kalian Katolik tidak menyembah Tuhannya Yesus? Yesus juga Tuhan Pak Ustadz. Waduh, maunya utusan Tuhan jadi Tuhan gitu. Yesus itu kan utusan Tuhan Pak Ustadz. Makanya kita menyembah dia. Bang, jadi menyembah utusan bukan menyembah Tuhan. Kenapa enggak Tuhannya Dua-duanya langsung lah. disembah? Dua-duanya. Waduh, kenapa harus dua-duanya disembah? Aduh, Tuhan itu nggak mau bang, dia itu diduakan penyembahannya. Jangan ada Allah lain di hadapanmu. Nah tuh, isi kitab Anda. Iya tahu juga. Tapi kan gini. Kalau Berarti abang maunya dua Tuhan kayak gitu. bukan itu Pak Ustadz. Ah, lah terus kayak gimana? Tadi katanya menyembah Tuhannya Yesus, menyembah Yesus juga, berarti Tuhannya ada dua. Gini loh Pak Ustadz. Kalau Ah, kakak kalau di Katolik itu kayak gimana? Kayak gimana? Tuhan itu apa namanya? Kita menyembah Allah Bapa di surga sama Yesus. Kenapa yang disembah itu ada dua? Ya kan Yesus itu kan anaknya Allah.
Jadi dua-duanya disembah. Ya iya dong Pak Ustadz. Dua, Tapi satu dua saja. Tuhannya gitu. Tapi satu saja gitu loh. Oh, kayak gimana tapi satu saja? Bapak itu Tuhan atau bukan? Bapak itu Tuhan. Yesus juga Yesus? Tuhan. Ada berapa Tuhannya? Ada satu Pak Ustadz. Loh, tadi ya Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Ada berapa ini, Bang? Ini loh. Ah, ada berapa Tuhan? Itu loh. Bang? Kan kan ya yang kita kenal itu Allah Tritunggal. Ya Bang. Bang, itu ajaran Katolik. Sejak kapan Yesus pernah ngajarkan Tritunggal? Gak pernah ada. Memang sih nggak pernah ada Bang. Cuman ya yang kita tahu itu Allah Tritunggal itu Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Bang, perlu Anda ketahui, Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Iya, aku tahu Yesus juga. berkata, Yesus berkata, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa." Bukan, "Hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, tiga dalam satu." Nggak ada kayak gitu. Iya sih, tapi Ah, ini loh. lalu Ya, kau mau ikut siapa, hayo? Katanya ngikutin ajaran Yesus, Katolik itu. iya, Ternyata beda. nggak ada beda. Ayo, Nggak ada bedanya. Bapak di surga itu apa kan, nggak ada bedanya? Bapak di surga itu kan punya anak. Namanya Jadi Yesus. Tuhan beranak gitu, Bang. Bukan gitu. Bukan beranak. Kayak gimana lagi? Ah, ah. Pak Ustadz ini sudah tahu, tapi pura-pura nggak tahu. Karena nggak masuk akal, Bang. Yang masuk Ya, lagi gimana? udah saya bilang, Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Yesus tidak pernah memerintahkan jadi Katolik. Ajaran Iya, Katolik bukan tahu ajaran juga, tahu Yesus. juga. Ajaran Yesus ya ajaran Yesus. Tahu juga karena Yesus itu datang untuk semua orang, bukan untuk Katolik saja, Pak Ustadz. Salah, Yesus itu datang hanya untuk Yahudi, bukan buat abang. Enggak begitu. Nih, Dia datang, coba anda baca kitab Anda nih. Saya kasih tahu, ya. dia datang untuk semua orang, bukan untuk Yahudi, Kristen, Katolik, bukan untuk itu saja, untuk semua orang. Hmm, Nih, Bang, mari kita baca. Ini apa nih, Bang? Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ini ada kata hanya. Dia bukan untuk semua orang. Itu apa, Bang? Ini Itu kata Yesus. iya, itu apa itu? Ini Alkitab Anda. Nih, saya bukakan di HP. Yesus itu ya, dia diutus hanya untuk Yahudi, bukan untuk Anda. Enggak begitu, Pak Ustadz. Nah, Abang belajar dulu dah ya. Dia datang Sebaiknya Abang itu. Dia pelajari kitab datang Anda. itu. Ya. Dia datang untuk Gini, semua orang, Pak Ustadz. saya sarankan Abang untuk mempelajari kitab Abang dulu gitu. Ya, ajaran Yesus sebenarnya seperti apa gitu. Saya kasih tahu dulu sama Anda bahwa ajaran Yesus itu bukanlah ajaran Katolik.
Gitu. Memang begitu, cuman ajaran Yesus itu yang diikuti itu orang Katolik. Gitu loh Pak Ustadz. Iya, itu artinya imani saja kalau kayak gitu, Bang. Aku sudah Oke? lama loh ini ikuti Pak Ustadz ini. Iya, iya. Seharusnya apa yang saya ucapkan Anda pikirkan gitu. Kalau Anda mau berpikir. Oke, Bang. Ada yang lain? Karena yang lain juga antri di bawah gitu. Bisa saya gantikan Abang dengan yang antri ya? Oke? Oke Bang, Oke, selamat malam. malam Pak Ustadz. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam, Bang Nababan. Islam atau Kristen? Muslim. Ada yang mau disampaikan, Abang? Tidak. Jadi ini siapa yang kau sembah maksudnya? Ya, Anda kan Muslim, Bang. Apa? Eh? Anda Muslim? Kristen. Oh, Kristen. Open cam dulu. Iya kak, harus open game kak? Open cam dulu. Tunggu bentar bangnya lagi buka baju. Oh. Iya, siapa yang kau sembah? Abang nyembah siapa? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus sih. Suara Anda kecil, Bang. Bisa dikencangin nggak? Kalau menurut agama saya Tuhan Yesus. Kapan Yesus minta sembah? Hah? Kapan Yesus minta sembah? Atau mengaku dirinya Tuhan? Sejak lahir lah. Mana ada? Dikencangin dikit suaranya, Pak. Mana ada? Ada nggak kata Yesus sembahlah aku? Tuhankanlah aku. Ada tuh tertulis di Alkitab. Di mana? Di Alkitab tuh. Ya, saya punya kitab Anda. Di mana? Saya nggak pernah temuin. Oh, di mana? Ayo, kasih dalilnya. Kebetulan saya tentang agama ini tuh. Saya cuman kalau masalah itu memang saya kurang paham sih. Yang penting saya Ya, Bang, kalau Abang kurang paham, berarti Abang nggak wajib saya tanya. Abang bertanya lah kayak gitu. Kira-kira apa yang mau Anda tanyakan? Ajaran Yesus kah atau seperti apa? Kan kayak gitu. Biar saya kasih tahu semuanya. Ajaran Yesus yang benar itu kayak gimana? oh, jadi abang yang tahu tentang ajaran Yesus. Bang, saya punya kitab Anda dan saya baca gitu. Saya pelajari. Selama ini yang dilakukan oleh Kristen itu tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Abang Islam baru belajar tentang Kristen gitu. Bukan, kitab Anda ini 9 tahun saya baca sampai habis. Gitu ya. Iya, makanya saya tahu. Jangan dikira bahwa saya baru aja baca kitab Anda, enggak, 9 tahun yang lalu, Bang. Sampai habis saya baca. Gak pernah ada Yesus itu mengajarkan Kristen. Apa yang dilakukan Kristen sekarang itu beda, keterbalikan dari ajaran Yesus. Nah, saya heran. Maksudnya abang Islam bisa mempelajari Alkitab, saya aja yang Kristen jarang baca Alkitab gitu loh. Waduh. Iya, saya yang Islam bisa ya baca Alkitab gitu ya. Kau yang Kristen aja nggak baca Alkitab gitu.
Itulah Bang, ya pentingnya untuk apa? Pentingnya untuk kita belajar, bacalah gitu sebagai bahan kita, pembelajaran kita gitu. Bagaimana kitab suci Anda? Selain Alkitab ini Bang, saya juga baca Quran tiap hari. Ah, gitu. Ini kan untuk dipelajari, untuk diskusi dan menyampaikan kepada Anda bagaimana ajaran Yesus yang sebenarnya. Makanya saya bilang, ajaran Kristen sekarang di gereja itu bertentangan keterbalikannya dengan ajaran Yesus. Serius. Abang tahu nggak Yesus itu punya Tuhan? Tidak tahu. Nggak tahu. Yesus itu bukan Tuhan Bang. Dia hamba Tuhan dan dia mempunyai Tuhan. Nih, saya kasih tahu sama abang nih. Nih ya. Nih. Kitab Anda nih. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi. Dia punya Tuhan Bang, Yesus ini. Lalu ngapain kau sembah gitu? Ajaran Yesus ya Bang ya, Anda dilihat. Nih. Ada tertulis kata Yesus. Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Gitu. Itu ajaran Yesus, menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya gitu Bang. Dan Anda perlu tahu Bang, nih, ya. Coba kita baca. Ini kitab Anda ya, Matius 7:21. Apa yang dikatakan Yesus? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kira-kira menurut abang yang memanggil Yesus ini Tuhan, agamanya apa? Masyarakat Kristen lah. Kristen ya kan? Akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Gak pernah ada Bang, kehendak Bapa di sorga ini untuk menyembah dan menuhankan Yesus. Gak pernah ada. Makanya kata Yesus seperti apa? Pada hari terakhir. Ya ini pada hari terakhir nanti. Banyak orang yang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Kata abang kan Kristen dan Katolik. Bukanlah kami bernubuat demi namamu. Dan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Maka apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, ya, nih Bang, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi, yang menuhankan Yesus itu akan dia usir nanti. Kata Yesus pembuat kejahatan yang menuhankan dia itu. Karena apa? Dia menyuruh menyembah Allah. Bukan menyuruh menyembah dirinya. Makanya nih banyak kan bukan orang setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan katanya. Jadi Yesus ini Bang menolak dia dituhankan. Nah gitu. Makanya langsung diusirnya hari terakhir nanti. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus Bang, mohon maaf, Anda akan diusir Yesus nanti gitu. Diusir dari mana? Karena dia adalah hamba Tuhan. Gitu. Karena dia hamba Tuhan gitu. Kalau kau malah menuhankan dia, maaf aja gitu. Kau akan diusirnya nanti. Jadi kalau Islam itu menuhankan siapa Bang? Kalau di agama Islam? Tuhannya Yesus juga. Tuhannya Yesus. Iya, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya Yesus. Islam itu menuhankan Tuhannya Nabi Isa atau Tuhannya Yesus. Dan juga menuhankan Tuhannya Nabi Musa, menuhankan Tuhannya Abraham. Atau itu Islam tuh. Menuhankan Tuhannya Yesus.
Mohon maaf bang, saya memang kurang terlalu paham tentang agama sih, tidak terlalu. Tidak, Iya, setidaknya kan abang tahu maksud saya gitu. Bagaimana ajaran sebenarnya ya dari yang diajarkan oleh Yesus gitu. Nah, bang, sorry bang. Abang ini udah sunat atau belum? Kalau saya sunat bang waktu kecil, Kecil. Terus makan daging babi. ya makan sih. Alasannya apa? Alasannya apa? Ya, dari kecil tuh udah makan. Abang nggak tahu di kitab abang babi itu haram. Ada perjanjian lama kak kalau nggak salah. Ah, Hmm. kenapa masih dimakan? Karena enak. Waduh. Aduh, banyak bang daging-daging yang lain bisa dimakan. Ngapain cuma makan daging babi? Iya, masih banyak daging-daging yang enak. Daging sapi ke, daging kerbau ke, daging ayam. Jadi alasannya karena enak doang gitu ya. Gitu kan mulai dari kecil kan udah makan daging babi bang. Mulai dari lahir, mulai dari kecil lah. Padahal babi di kitab Anda haram, di kitab saya juga haram. Iya memang saya tahu ada di perjanjian lama. Kalau kalau saya yang saya ingat sih di perjanjian lama ada. Karena enak tabrak aja gitu ya. Itu rakus namanya, Bang. Iya, karena enak tabrak aja rakus itu namanya. Aduh, Bang. Kenapa emang daging babi? Saya mau tanya serius nih, Bang ya, sama Anda. Tolong dijawab jujur. Anda kan pemakan babi, ya. Daging babi itu memangnya membuat ketagihan atau seperti apa gitu? Sebenarnya tidak juga bang. Heeh. Tidak juga sih. Enggak juga bikin ketagihan enggak gitu ya? Tidak. Kalau saya sih jarang bang. Kalau kalau saya di sini udah jarang makan itulah. Hmm. Ya, itulah Bang kalaunya Anda orang yang beragama ya Anda pelajari kitab Anda pelajari juga yang saya sampaikan ya, terus yang diharamkan itu dijauhi gitu. Oke bang. Oke. Mm-mm. Maaf Ada nih, lagi Bang, Bang? maksudku gini, kita kan nggak salah Mm-mm. sama belajar toh. Saya kan memang tidak paham tentang Iya. agama lah, tidak terlalu mengerti tentang Mm-mm. agama ini. Yang saya tahu saya lahir dari lahir saya Kristen. Tuhan saya ini ya toh. Iya Bang. Jadi saya tidak menyalahkan Anda karena tidak bisa saya itu memaksakan Abang itu harus lahir di rahim orang Islam kan gitu. Nah, saya nggak memaksakan itu. Tapi demi keadilan Tuhan, Tuhan itu memberikan petunjuk kepada Anda melalui kitab sucinya. Nah, maka pelajari gitu. Pelajari. Mungkin siapa tokoh figur yang ada di Kristen kan gitu. Ibaratnya Yesus. Bagaimana ajarannya. Gitu. Jadi Bang, gini Bang. Kalau orang mempelajari Yesus, itu saya yakin dia akan masuk Islam. Iya, Iya, begitu iya. ceritanya. Mempelajari mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Jangan perkataan orang lain. Perkataan Yesus saja yang diikuti. Saya yakin dia bakal masuk Islam. Karena yang diucapkan oleh Yesus itu dilakukan oleh umat Islam semuanya. Contoh. Nih, contoh ya. Yesus sunat, umat Islam sunat. Terus Yesus tidak pernah makan babi, umat Islam tidak pernah makan babi. Yesus ketika katanya di tiang salib diturunkan, dia dikapani. Islam juga dikapani. Yesus ketika berdoa dia sujud, dahinya ke tanah. Lihat Islam, sholat dahinya ke lantai, sama kayak Yesus gitu.
Makanya saya bilang, pelajari kitab Anda, apa yang diajarkan oleh Yesus. Maka ketika Anda mengikuti Yesus, saya yakin gitu, Anda akan dapat hidayah. Karena apa? Apa yang dikatakan oleh Yesus itu umat Islam semuanya yang menerapkan. Begitu ya Bang ya. Iya. Makanya saya bilang Bang, Kristen itu keterbalikannya ajaran Yesus. Ajaran Yesus tidak ada Tritunggal, nggak ada. Allah 3 dalam 1 itu nggak ada dia pernah menyampaikan seperti itu. Tapi dia menyampaikan, hai Bani Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Semua nabi penyampaian sama Bang. Nabi Musa juga kayak gitu, Tuhan itu Esa. Abraham, Tuhan itu Esa. Yesus, Tuhan itu Esa. Nabi Muhammad, Tuhan itu Esa. Sama semua gitu. Kalaunya kita mengikuti ajaran para nabi, maka finishnya pasti ke Islam. Karena dilakukan oleh Islam semuanya gitu. Wah Bang paham betul ya tentang Kristen ya, tentang Yesus gitu ya. Saya banyak membaca Bang. Dari dulu saya pelajari kitab Anda nih. Saya baca tiap halaman, tapi 9 tahun selesainya. 9 tahun. Gitu. Kalau saya memang Jadi banyak baca. Kalau saya memang tidak terlalu paham lah tentang agama saya, karena saya memang ibadah pun jarang tuh. Baik, kalau seperti itu saya mau tanya, hakikat diri Anda. Kira-kira Anda itu diciptakan Tuhan buat apa, coba? Apakah Tuhan hanya ingin Anda makan, tidur, ke WC, makan, tidur, ke WC, sampai tua mati gitu? Apa seperti itu Tuhan menciptakan kita? Ya, Apakah seperti itu maunya? tidak lah. Kira-kira apa menurut Anda? Tuhan menciptakan Anda kenapa? Dia menciptakan kita itu untuk mengamalkan yang baik-baik selama hidup di dunia sih. Untuk pemikiran. Salah juga Bang. Jadi kalau pemikiran abang gimana? Tuhan itu menciptakan Anda dan menciptakan saya. Karena apa? Karena dia harus disembah. Dia ciptakan, ya contoh nih saya ciptakan mainan ini harus menyembah saya gitu. Sembah melulu nih mainan. Begitulah manusia. Hidup kita ini digunakan untuk apa? Menyembah Tuhan yang benar. Makanya kan nggak heran saya Islam itu, ya agama saya Bang ya, sehari itu 5 kali sholatnya. Bayangkan sehari 5 kali gitu. Karena apa? Hakikat diri, ya fitrah kita. Memang kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan gitu loh. Jadi abang ini, untuk menyembah Dia yang menciptakan. jadi abang ini tiap hari 5 waktu sholat juga ini, wajib. Wajib lah Bang. Wajib dilakukan. Ya itu karena itu lebih fitrah kita gitu loh. Itulah kita harus menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Maka dari itu kita diciptakannya agar kita menyembah Dia. Makanya sehari 5 kali, kalau bisa lebih lagi gitu. Lebih. Jadi nggak ada kalaunya Tuhan itu menciptakan kita hanya untuk makan, tidur, ke WC, menua, is that. Nggak ada. Kita itu makan agar sehat agar kita menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kan gitu. Kita lalu tidur istirahat agar kita sehat, berdiri untuk menyembah Tuhan yang menciptakan kita. Kayak gitu. Hidup itu memang seperti itu gitu loh.
Oke bang, terima kasih pemahamannya sama saya tuh. Mungkin kapan-kapan bisa belajar. Baik bang, thank you ya. Mm-mm. Mm-mm. Kenapa bang? Salam kenal, sehat selalu gue bilang. Mungkin Salam kenal. saya bisa belajar gitu tuh. Mm-mm. Oke bang ya. Oke bang, terima kasih ya. Oke bang, Selamat malam. malam.